Bali merupakan sebuah pulau yang kaya akan keindahan alam dan budaya, dan telah mengalami perubahan tutupan lahan seiring dengan perkembangan pariwisata dan urbanisasi. Perubahan tutupan lahan seperti apa yang terjadi di tempat wisata Bali? Mari kita eksplor 7 tempat ikonik di Bali dan lihat bagaimana tutupan lahannya berubah. Pantai Tanah Lot. Sebagian besar lahan di Pantai Tanah Lot digunakan sebagai area wisata, dengan pura sebagai daya tarik utama. Pura yang berdiri di atas batu karang yang terletak di pesisir barat daya Bali digunakan untuk tempat ibadah umat Hindu. Area Pantai Tanah Lot tetap menjaga lahannya sebagai lahan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem pantai serta nilai spiritual. Kebun Raya Eka Karya Bedugul. Kebun Raya Eka Karya Bedugul merupakan kawasan konservasi tumbuhan pegunungan tropika dengan luas lahan sekitar 157,5 hektar. Kawasan ini memiliki tutupan lahan yang terdiri dari berbagai jenis vegetasi seperti tumbuhan paku, anggrek, kaktus, dan tanaman upacara agama Hindu. Kawasan ini juga biasanya digunakan untuk penelitian tumbuhan. Kantor Bapeda Gianyar. Kantor Bapeda Gianyar terletak di pusat Kabupaten Gianyar pada wilayah perkotaan Gianyar, tepatnya di Jalan Murah Rai nomor 15 Gianyar, Bali. Kantor Bapeda Gianyar dikelilingi oleh penggunaan lahan berupa pemukiman dan lahan pertanian yang semakin lama mengalami alih fungsi lahan menjadi gedung perkantoran, pertokoan seiring dengan perkembangan Kabupaten Gianyar. Kantor Bapeda memiliki fungsi utama yaitu untuk menyusun rancangan pembangunan daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana yang telah disepakati Kabupaten Gianyar. Pencaharian masyarakat sangat beragam seperti di sektor perdagangan, industri kerajinan, industri pertanian, dan aneka jasa. Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kecamatan Ubud yang dikenal oleh banyak orang sebagai pusat pengembangan seni dan budaya, pusat kegiatan wisata alam dan budaya, dan pusat industri kerajinan rumah tangga, merupakan daerah yang masuk dalam ulapan kawasan wisata unggulan di Gianyar dengan fokus penguatan di budaya lokal, penataan ruang, dan peningkatan kualitas fasilitas wisata. Berdasarkan pemaparan materi dari pihak Gianyar, Kecamatan Ubud masuk dalam zona 1A, yang mana dalam zona ini tidak diperbolehkan untuk menambah fasilitas pariwisata baru. Fasilitas pariwisata yang telah ada perlu ditingkatkan kualitasnya untuk turis high-end. Lalu terdapat pembatasan akses kendaraan pengunjung dan hanya memperbolehkan kendaraan penduduk lokal saja. Luas wilayah Ubud sekitar 42,38 km persegi dengan kepadatan penduduk sekitar 1.695, paling padat dibandingkan daerah ulapan lainnya, dengan jarak ke ibu kota 9,75 km, paling dekat dibandingkan daerah ulapan lainnya. Berdasarkan data yang ada, luas baku sawah di Ubud 38,12 hektar dan luas lahan pertanian luas 1.507 dengan jenis tanah 21 hektar. Berdasarkan Dosolkat, pengolahan data yang didapatkan, kelompok kami mendapatkan hasil berupa 5 peta bentuk lahan, peta curah hujan, peta elevasi, peta jenis tanah, dan peta kemiringan. Park Kintamani sebagian besar terdiri dari area vulkanik mencakup kaldera yang terbentuk oleh gunung batur dan danau batur dengan tutupan lahan berupa hutan, lahan pertanian, dan kawasan pemukiman yang tersebar di beberapa tempat. Desa Panglipuran. Desa Panglipuran dikenal karena kebersihan dan kelestarian lingkungannya, yang merupakan cerminan dari nilai-nilai leluhur masyarakat setempat yang mengunjungi tinggi kebersamaan, tradisi, gotong royong, penghormatan terhadap alam dengan konsep Trihita Karana. Pantai Sanur merupakan daerah pesisir yang mengalami perkembangan dalam sektor pariwisata secara cepat dilihat dari perubahan tutupan lahan dari vegetasi alami menjadi area terbangun penginapan, rumah, dan pertokoan. Terdapat vegetasi di sekitar pantai meskipun luasnya terbatas. Kesimpulan, untuk tetap menjaga keberlanjutan tutupan lahan di berbagai lokasi wisata, perlu dilakukan pengolahan yang bijak dan berkelanjutan untuk kedepannya, seperti membuat perencanaan tata guna lahan yang terintegrasi dan berkelanjutan, mengembangkan pariwisata dengan memprioritaskan kelestarian hayati, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengelola lahan secara berkelanjutan, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola lahan dengan baik. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita dapat menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.